Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita bahas tentang sistem bilangan pada elektronika digital. Nah, setelah kegiatan ini, harapannya nanti teman-teman jadi bisa tahu macam-macam sistem bilangan yang digunakan pada elektronika digital. Baik, kita mulai. Kenapa kita harus tahu tentang sistem bilangan elektronika digital? Tentunya ini akan jadi basic banget atau dasar atau konsep dasar untuk pengembangan teknologi digital berikutnya. Teman-teman mungkin pernah tahu ya, pernah melihat ada satu dashboard atau ya semacam running text itu ya. Ini yang ada teksnya, misalkan ada teks halo gitu kan. Nah, tapi ini menggunakan running text itu, dia bisa jalan, bisa bergerak. Nah, kenapa bisa bergerak? Salah satunya di dalamnya ada teknologi dengan menggunakan elektronika digital, dan sistem bilangan itu punya peran di situ. Tapi nanti ke depan saya akan bahas bagaimana teknologi itu diimplementasikan dengan menggunakan sistem bilangan ini. Baik, kita fokus pada sistem bilangan. Nah, teman-teman, jadi sistem bilangan yang digunakan pada elektronika digital itu dibagi menjadi 4 sebenarnya. Ada 4. Yang pertama adalah sistem bilangan biner. Kemudian yang kedua ada sistem bilangan oktal. Kemudian yang ketiga ini ada sistem bilangan desimal, saya singkat des saja. Dan yang terakhir ini ada sistem bilangan heksadesimal atau hex. Nah, sistem bilangan ini memiliki yang namanya basis atau biasa disebut dengan radix. Contohnya misalkan sistem bilangan biner. Apa itu basis? Nah, sistem bilangan biner misalkan, sistem bilangan ini hanya menggunakan 2 simbol angka saja. Jadi hanya angka 0 dan angka 1. Maka bilangan biner ini disebut dengan bilangan berbasis 2. Nah, atau radixnya adalah 2, sehingga penulisannya nanti untuk contohnya nih, contoh angkanya itu seperti 101 basis 2 seperti itu. Atau contoh lainnya misalkan 110 111 berbasis 2. Nah, ini angka 2 ini nih itu menunjukkan yang namanya adalah basis dari bilangan tersebut, atau radix ya, katanya adalah radix. Nah, sama halnya dengan bilangan oktal. Kalau oktal ini bilangan yang radixnya adalah 8. Nah, atau berbasis 8. Contoh misalkan bilangan oktal ini diwakili oleh angka 0. Ini angka 0. Yang diwakili dengan angka 0 sampai dengan angka 7. Jadi ada 7 simbol bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, contohnya gimana? Contohnya gini, misalkan angka 176 berbasis 8. Nah, seperti itu. Atau contoh lain misalkan 250 berbasis 8 atau 1101 berbasis 8, bisa saja. Nah, ini contoh yang betul. Contoh yang salah apa? Contoh yang salah misalkan gini, 718 berbasis 8. Ini contoh salah. Kenapa contoh yang salah? Karena angka 8 ini tidak termasuk ke dalam simbol yang ada pada bilangan oktal. Nah, ini contoh yang salah ya. Oke. Baik, yang ketiga. Yang ketiga adalah sistem bilangan desimal. Kalau sistem bilangan desimal ini diwakili dengan angka dari 0 sampai dengan 9. Jadi ada 10 angka. Maka
bilangan desimal ini disebut dengan bilangan dengan radix 10 atau bilangan dengan basis 10. Nah, contohnya misalkan 250 atau 114. Nah, ini basis 10, ini basis 10. Namun pada umumnya untuk sistem bilangan desimal ini angka basisnya jarang dituliskan. Jadi misalkan kalau ada 425, nah tanpa ada bilangan basis di bawahnya, maka itu menunjukkan bahwa itu adalah sistem bilangan desimal. Oke, kita kembali ke yang terakhir, ini bilangan heksadesimal. Kalau bilangan heksadesimal ini radiksnya itu adalah 16 nih. Kemudian atau berbasis 16. Nah, kayak gimana nih simbol angka yang digunakannya? Baik. Kalau untuk yang heksa ini agak spesial sebetulnya, karena simbol yang digunakannya itu adalah mulai dari angka 0 sampai dengan 9, berarti ada 10 angka ya. Dan 6 angka berikutnya yaitu huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, dan huruf F. Di total semuanya ada 16 ya. Nah, ini untuk bilangan heksadesimal. Contoh angkanya misalkan seperti ini, 5, 6 berbasis 16. Nah, ini kan berdua kombinasi angka ya. Kalau dengan huruf misalkan 2 FC, nah ini berbasis 16. Berarti ini heksadesimal nih, atau mungkin F C D berbasis 16. Nah, ini contoh-contoh sistem bilangan heksa. Pada bilangan heksa ini banyak sekali digunakan nanti untuk biasanya pada bahasa assembler atau untuk pengadresan atau pengalamatan pada elektronika digital. Oke, baik, itu pembahasan sedikit tentang sistem bilangan elektronika digital. Mudah-mudahan nanti teman-teman jadi tahu ya macam-macam dari sistem bilangan elektronika digital. Sampai ketemu lagi di topik berikutnya tentang elektronika digital bersama saya Wisnurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.